Baik, saya punya konsep ikan sepat, ikan gabus, dan ikan lele kayaknya gitu. Jadi tidak bertele-tele lah, makin cepat makin bagus. Baik, ini nama saya Hamdani, alumni BP 85, ya, pernah bertugas beberapa waktu di Jakarta, kemudian di Batam lebih banyak waktunya. Nggak banyak yang saya akan tampilkan karena saya bergerak di pendidikan ya. Pendidikan finally-nya apa ya? Lulusan-lulusan mungkin yang bisa berkompetensi di dunia kerja. Mungkin seperti itu. Dan tidak hanya berkompetensi di dunia kerja, juga yang saya harapkan juga di tempat-tempat lain lah. Dia misalkan masuk ke perguruan tinggi dan seterusnya. Baik, saya hanya bicara pendidikan. Jadi prestasi saya sebagai pengajar ini mungkin agak sedikit langka, ya memang langka juga barangkali. Saya penerima Satya Lencana Pendidikan dari Presiden RI waktu itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi anugerah tertinggi lah di bidang pendidikan, simbolnya adalah tuturi handayani di jengkolnya itu. Kemudian yang berikutnya adalah penghargaan juara 3 nasional guru berprestasi. Saya guru SMK. Waktu itu saya ngelawan 33 orang. Berarti 30 sudah saya kalahkan. Yang lainnya adalah SMA. Juara 1, 2 SMA, saya dari SMK juara 3. Alhamdulillah dapat terisi rekening. Kemudian penghargaan juara 1 provinsi, udah pasti masuk ke nasional. Penghargaan juara 1 Kota Batam. Kemudian saya sebagai guru juga penghargaan juara 1 karya ilmiah inovasi guru produktif. Ya, jadi saya menghasilkan juga suatu produk yang notabene-nya sudah diterima oleh juri nasional, secara nasional sudah disahkan bahwa saya itu juara 1 dan bisa digunakan dengan alat tersebut. Kemudian dari alat tersebut saya menghasilkan siswa-siswa yang memiliki kompetensi di level-level nasional seperti LKS nasional, ASEAN Skill Competition, dan di World Skill untuk jurusan mekatronik waktu itu. Nah, yang mana kira-kira gambaran alatnya? Gambaran alatnya itu kira-kira seperti ini. Kalau tadi teman-teman kita berbicara sudah high-tech betul, saya kembali ke basic saya bahwa SMK untuk bidang teknologi perlu masih menerapkan hal-hal yang seperti ini. Apa saja di antaranya? Ini adalah alat yang saya buat itu mencakup 3 ranah kompetensi. Kompetensi hand tool, ini yang pertama adalah hand tool, yang kedua program, yang ketiga adalah wiring. Wiring membuat sebuah mesin. Nah, kenapa di level SMK kita tekankan tentang kompetensi hand tool? Karena hand tool ini boleh dikata masuk SMK saja tak tahu yang namanya obeng. Mungkin solder tak tahu. Nah, seperti itu. Makanya di samping dia membuat program, dia merangkai suatu rangkaian yang memiliki suatu makna yang diprogram oleh komputer dan mengaktifkan sebuah mesin. Nah, ini yang dinamakan dengan simulator industrial praktis. Ini yang saya ajarkan kepada mereka, ya, anak-anak yang masuk kategori ASEAN Skill, National Skill, bahkan ke World Skill. Nah, tentu dimulai dari National Skill terlebih dulu. Nah, kemudian hasil daripada itu ya, ini saya mendapatkan ini. Nah, dari apa yang sudah saya kerjakan, menurut penilaian pemerintah, ya mungkin layak saya diberikan tanda ini. Ini tuturi handayani. Ini masuk dalam kotak sini. Ini yang kecilnya, ini yang besarnya. Nah, kenapa saya bisa melakukan seperti itu? Rupanya memang tidak jauh dari apa yang saya pergi waktu ke Jerman. Ini masih bahasa asli Jerman. Ketika saya masih SMP, saya sudah belajar elektronik, kemudian STM juga saya belajar elektronik. Mungkin sampai saat ini pun saya masih sejurusan dengan elektronik. Dan ternyata apa yang sudah saya kerjakan sejak SMP itu di sana mengenai gambar-gambar itu juga memang di sekolah tersebut, di kejuruan itu ditampilkan.
walaupun cuma gambar seperti ini. Dioda, gambar motor, gambar saklar, dan sebagainya. Walaupun mereka tahu bahwa teknologi itu bisa ada di gadget, di HP. Tapi yang ini akan pasti kelihatan setiap waktu ke sekolah. Nah, mungkin lebih kurang sama lah dengan inovasi yang ada di sana. Saya pun kreatif untuk membuat sebuah alat-alat yang sederhana, dipamerkan, anak yang bikin, kita yang membimbing, dipamerkan, dan itu menjadikan sebuah ikon ketika waktu saya di Jakarta. Di DKI itu menjadi juara 1 sebagai stand memeran interaktif terbaik. Nah, inilah yang saya lakukan kepada anak-anak, tapi dalam bentuk karya-karya yang dibuat oleh anak bersama gurunya. Kemudian yang terakhir inilah, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan, karena lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang terbaik adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jeleknya datangnya dari saya. Mohon kritikan, informasi. Di sini saya tidak menggurui, ini sifatnya sharing informasi. Mana tahu kita saling berbagi sesuai dengan Pak Muh tadi katakan. Terima kasih Pak Muh dan Pak Abdul Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.